Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam beserta keluarganya, penganutnya sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini membahas din dan agama seri 8 tentang Yahudi, yang meliputi nomor 8 sikap Yahudi kepada Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 9 sikap Yahudi kepada orang-orang beriman, 10 sikap Yahudi kepada sesama mereka, 11 sikap Yahudi kepada dunia. Para pemirsa yang bahagia, nomor 8 sikap Yahudi kepada Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 75. Apatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aquluhu wa hum ya'lamun. Artinya, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 82, Walladina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 89, Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi falanatallahi 'alal kafirin. Artinya, setelah sampai kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir,
Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 90 sampai 91, bi'sa mas tarau bihi ampusahum ayakfuru bima angsalallahu bakyam ayyunazzilallahu min fadlihi ala mayyasha'u min ibadih baba'u biqotobin ala qotob walil kafirina adabum muhin. Artinya, buruk sekali perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oleh karena itu mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kepada orang-orang kafir ditimpahkan adab yang menghinakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 91, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah pada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka ingkar pada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran, membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Fussilat surat 41 ayat 45, walaqad ataina musal kitaba fahtulifa fih walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Lalu kitab itu diperselisihkan bahwa orang-orang mendustakan akan ditunda penyiksaannya. Niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 64, wa qalatil yahudu yatuwahi maklula kullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutotani yungfiku kaifa yasha wala yajidanna katiram minhum ma unzila ilaika mir rabbika tu'yana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baqta'a ila yaumil qiyamah au qatu narol lil harbi atfa'ahawah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Artinya, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu kikir. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu.
Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Sebaliknya kedua tangannya terbuka, Maha Pemurah. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 10-14. Kul aro'aitum in kanat min indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumat dhalimin. Artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari Allah dan kamu mengingkarinya. Padahal seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Sedangkan kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang dolim. Para pemirsa, untuk Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 10 ada catatan kaki. Yang dimaksud dengan seorang saksi dari Bani Israel ialah Abdullah bin Salam. Dia menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam setelah memperlihatkan adanya kesesuaian antara ajaran Al-Quran dan Taurat, seperti tauhid, janji dan ancaman, kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, adanya kehidupan akhirat dan sebagainya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 11, wa qolal ladina kafaru lil ladina amanu law kana khairam ma sabaquna ilai wa idlam yahtadu bihi fasayakuluna hada ibkum qadim. Artinya, orang-orang kufur berkata tentang orang-orang beriman, sekiranya Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Akan tetapi karena tidak mendapat petunjuk dengannya, mereka akan berkata, ini adalah kedustaan lama yang disampaikan kembali. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 11 ada catatan kaki. Orang-orang kafir itu mengejek umat Islam dengan mengatakan, sekiranya Al-Quran itu benar, tentu kami lebih dahulu beriman padanya daripada orang-orang miskin dan lemah itu, seperti Bilal, Ammar, Suhaib, dan Khotbab. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf 46 ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hada kitabum musaddiqul lisanan arabiyyal liyundiral ladina zalamu wa busra lil muhsinin. Artinya, sebelum itu Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai imam, anutan, dan rahmat.
Ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang dolim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 13, Innal ladina qalu rabbuna Allahu summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 14, Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Artinya, mereka itulah para penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 113 sampai 115, Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatu yadluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Artinya, mereka tidak sama. Di antara ahlul kitab ada golongan yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dalam keadaan bersujud atau sholat. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 113 ada catatan kaki, yaitu ahlul kitab yang telah memeluk agama Islam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 114, yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusyari'una bil khairat wa ulaika minas sholihin. Artinya, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegeralah mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang soleh. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 115, wa ma yaf'alu min khairin falayukfaruh wallahu alimum bil muttaqin. Kebaikan apapun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari pahalanya. Allah Maha mengetahui orang-orang bertakwa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 52 sampai 55, ulaikal ladina la'anahumullah wa mayyal anillahu falan tajidalahu nasyirah. Artinya, mereka itulah yang dilaknat Allah. Siapapun yang dilaknat Allah, niscaya engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapat penolong baginya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 53, am lahum nasibum minal mulki fa'idal la yuktunan nasa nakiro. Artinya, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan,
Meskipun ada, mereka tidak akan memberikan kebajikan sedikit pun kepada manusia. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 54. Am yahsyudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan adima. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Sungguh kami telah menganugerahkan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah menganugerahkan kerajaan kekuasaan yang sangat besar kepada mereka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 55, faminhum man amana bihi wa minhum man sodda'an wa kafa bi jahannama sya'ira. Artinya, lalu di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada pula yang berpaling darinya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 9, sikap Yahudi kepada orang-orang beriman. Sikap Yahudi kepada orang-orang beriman dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 82. La tajidanna asaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asroku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanul ladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanau annahum la yastakbirun. Artinya, pasti akan engkau dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 109, yauma yajma'u wahur rasula fayaqulu mada ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 120, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 69 sampai 72, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum
wa ma yudilluna illa ampusahum wa ma yash'urun. Segolongan ahlul kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan siapapun kecuali diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak sadar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 70, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Artinya, wahai ahlul kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya. Untuk Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 70 ada catatan kaki. Maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 71, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang baik dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 71 ada dua catatan kaki. Satu, mencampur adukkan antara hak dan batil, maksudnya adalah mencampur adukkan antara ayat-ayat Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dengan takwilan batil yang dikemukakan oleh para pemuka agama mereka. Dua, yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran adalah menutupi firman Tuhan yang dibawa oleh para nabi yang berisi ajaran tauhid dan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 72, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billati unzila alal ladina amanu wajhan nahari waqpuru akhirahu la'allahum yarji'un. Artinya, segolongan ahlul kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarlah pada akhir siang, agar mereka kembali pada kekufuran. Para pemirsa yang bahagia, nomor 10, sikap Yahudi kepada sesama mereka. Untuk sikap Yahudi kepada sesama mereka dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 84 sampai 86. Wa id akhadna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu agar kamu tidak menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu saudaramu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 85, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tatoharuna alaihim bil ismi wal udwan
wa iyatukum usara tupatuhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum apatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jaza'u mayyab alu dalika minkum illa khizyum bil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adab wa mawwahu biqabilin amma ta'malun. Artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada adab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 86, ulaikal latinas tarohul hayatad dunya bil akhirati fala yuhaffafu anhumul adabu walahum yunsorun. Artinya, mereka itulah orang-orang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka adabnya tidak akan diringankan dan mereka akan ditolong, dan mereka tidak akan ditolong. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maqlulah kullat aydihim walu'inu bima qalu bal yaduhu mabsutatani yunfiku kaifa yasha wala yajidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tu'yana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baqda'a ila yaumil qiyamah kullama auqatu narol lil harbi atfa'ahallah wa yas'auna bil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Artinya, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu kikir, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Sebaliknya kedua tangannya terbuka, Maha Pemurah. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Al-Quran diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fusilat surat 41 ayat 45, walaqad ataina musal kitaba fahtulifa fih walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat
kepada Musa, lalu kitab itu diperselisihkan. Seandainya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu bahwa orang-orang yang mendustakan Al-Quran akan ditunda penyiksaannya, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian sikap Yahudi nomor 11, sikap Yahudi kepada dunia. Untuk sikap Yahudi kepada dunia dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 94 sampai 96. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 95, walai yatamannahu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Artinya, akan tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang dolim. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 96, wala tajidannahum akhrasan nasa ala hayati wa minal ladina asroku yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alpasana wa ma huwa bimujahzihi minal adabi ayyu ammar wallahu basyirum bima ya'malun. Artinya, engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari adab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 6 sampai 8. Qul ya ayyuhalladzina hadu in ja'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah dan bukan orang lain, harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang benar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 7, wala yatamannaunahu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Artinya, mereka tidak akan mengharap kematian itu selamanya disebabkan apa keburukan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Allah Maha mengetahui orang-orang dolim. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 8, Qul innal mautal lati tabirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu.
kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 169. Fa khalafa mim ba'dihim khalfu warisul kitaba ya'khuduna arada hadal adna wa yaquluna sayukfaru lana wa iyatihim aradum misluhu ya'khudu alam yukhad alaihim misakul kitabi alla yakulu ala wahi illal haqqa wa darusu ma fih wa darul akhiratu khairul lilladina yattaqun apala ta'qilun. Artinya, kemudian setelah mereka datanglah generasi yang lebih buruk yang mewarisi kitab suci Taurat. Mereka mengambil harta benda duniawi yang rendah ini sebagai ganti dari kebenaran. Lalu mereka berkata, kami akan diampuni jika nanti harta benda duniawi datang kepada mereka sebanyak itu. Niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab suci Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar, dan mereka pun telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidaklah kamu berpikir, para pemirsa yang bahagia, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat terlalu pendek atau panjang, kami mohon maaf sekali. Sekali lagi mohon maaf sekali. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.